Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi, NIM 1118069. Bersama dengan anggota tim kelompok saya Royani Bertania, nomor induk mahasiswa 111180887. Nama saya Dina Hartikota Gaul, NIM 111805992. Nama saya Rasmida Gultom, NIM 111802063. Perkenalkan, nama saya Rusli Nehemia Putri Stompul, nomor induk mahasiswa 1118023. Kami dari kelompok 5, kelas 11 4B04, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, ingin mempresentasikan mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus dengan judul pengujian aktiva tetap. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan membahas sesuai dari judul presentasi kami yaitu pengujian aktiva tetap. Jadi yang mau saya bahas hari ini ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu definisi dari aktiva tetap. Poin yang kedua, jenis-jenis aktiva tetap. Poin yang ketiga, karakteristik aktiva tetap. Poin yang keempat, perolehan aktiva tetap dan cara pencatatannya. Terus poin yang kelima yaitu mempersiapkan pengolahan kartu aktiva tetap. Langsung saja kita akan masuk dalam poin yang pertama yaitu definisi dari aktiva tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan aktiva tetap? Jadi, aktiva tetap adalah kekayaan yang memiliki wujud dan diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual. Nah, itu adalah definisi dari aktiva tetap. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang kedua yaitu jenis-jenis aktiva tetap. Nah, di sini saya akan membahas ada 6 jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama ada tanah. Nah, tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi. Misalnya sebagai lapangan, sebagai halaman, sebagai tempat parkir dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada bangunan. Nah, bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Nah, terus yang ketiga ada mesin. Yang keempat inventaris, untuk barang-barang yang menunjang produksi. Terus yang kelima ada kendaraan. Nah, kendaraan merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu perlengkapan atau alat-alat lainnya. Nah, ini mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furniture kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 6 jenis-jenis aktiva tetap yang sudah saya bahas. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang ketiga yaitu karakteristik aktiva tetap. Nah, di sini ada beberapa karakteristik aktiva tetap, di antaranya yang pertama memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas. Yang kedua digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga tidak untuk dijual ke konsumen. Terus yang keempat, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kelima, nilainya cukup besar. Nah, itu adalah karakteristik dari aktiva tetap. Dia mempunyai nilai yang cukup besar. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang keempat yaitu perolehan aktiva tetap dan cara pencatatannya. Nah, di sini saya akan membahas ada 6 perolehan aktiva tetap dan cara pencatatannya. Yang pertama ada pembelian tunai. Nah, aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Nah, misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Nah, itu adalah cara pencatatan
dari pembelian tunai. Terus yang kedua ada pembelian angsuran. Nah, apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Nah, itu adalah cara pencatatan dari pembelian angsuran. Terus yang ketiga ditukar dengan surat-surat berharga. Nah, aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Nah, itu adalah cara pencatatan yang ditukar dengan surat-surat berharga. Terus yang keempat ditukar dengan aktiva yang lain. Nah, istilahnya ditukar tambah ya. Nah, untuk aktiva karena digunakan membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian di mana kekurangannya dibayar dengan tunai. Nah, di sini kekurangan untuk biayanya dibayar langsung tunai. Nah, itu adalah cara dari pencatatan yang ditukar dengan aktiva yang lain. Nah, terus yang kelima diperoleh dari hadiah atau donasi. Nah, aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Nah, itu adalah cara pencatatan yang diperoleh dari hadiah atau donasi. Nah, terus yang keenam, yang terakhir, yaitu aktiva yang dibuat sendiri. Nah, pembuatan aktiva sendiri biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle. Nah, itu adalah cara pencatatan dari aktiva yang dibuat sendiri. Nah, itu adalah pembahasan dari keenam perolehan aktiva. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang kelima, yaitu mempersiapkan pengolahan kartu aktiva tetap. Nah, dalam mengoperasikan kartu aktiva tetap harus diperhatikan harga perolehannya. Nah, setiap aktiva tetap yang dimiliki akan dicatat sebesar nilai pengorbanannya atau dinilai dengan uang untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Nah, di sini ada harga perolehan antara lain harga aktiva tetap ditambah biaya-biaya angkut, biaya pemasangan, terus ada biaya asuransi pengangkutan, ada biaya percobaan, biaya komisi, terus ada biaya balik nama dan lain-lain. Sehingga aktiva tetap tersebut bisa dipakai dalam kegiatan atau operasional perusahaan. Nah, itu dia harga perolehan dari aktiva tetap. Setiap aktiva tetap yang dimiliki harus dicatat dalam kartu aktiva tetap atau sat buku besar aktiva tetap yang dicantumkan ada tanggal pembelian perolehan, terus ada nama pemasok atau supplier, ada harga perolehan, terus ada penyusutan yang terdiri dari metode dan persentase penyusutan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Rasmida Gultom. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kartu aktiva tetap. Yang pertama yaitu kartu induk aktiva tetap. Kartu ini memuat informasi secara lengkap mengenai tiap aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Misalnya, jenis aktiva tetap, tahap pembuatan, tanggal pembelian, presentasi, penyusutan, dan tempat dioperasikan. Apabila aktiva tetap dalam bentuk kendaraan, terdapat informasi mengenai nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka. Jenis kartu aktiva tetap yaitu kartu eksploitasi aktiva tetap, di mana kartu ini memuat beban-beban eksploitasi antara lain beban pemeliharaan, reparasi, penyusutan, dan pajak. Tujuan pencatatan tersebut agar secara periodik dapat dilakukan analisis sehingga tingkat efisiensi aktiva tetap dapat diketahui dan apakah aktiva tetap akan tetap untuk operasional perusahaan atau lebih baik dijual dan diganti yang baru. 3. Jenis kartu aktiva tetap yaitu kartu inventaris. Kartu ini digunakan untuk mencatat aktiva yang nilainya relatif kecil tetapi mempunyai masa penggunaan lebih dari 1 tahun seperti dongkrak,
mobil, obeng, kunci pas, dan kap lampu merah dinas. Itulah jenis-jenis kartu aktiva tetap. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dina Harti Hutagaul. Berdasarkan sifatnya, aktiva tetap dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aktiva tetap berwujud, atau disebut juga dengan tangible fixed asset, yang artinya aktiva tetap yang mempunyai bentuk dan fisik. Ada 3 jenis aktiva tetap berwujud, yaitu yang pertama, aktiva yang merupakan sumber penyusutan atau depresiasi, contohnya seperti kendaraan, gedung, dan peralatan. Yang kedua, aktiva yang merupakan sumber depresi, contohnya seperti tambang, mineral, dan sumber-sumber alam lainnya. Yang ketiga, aktiva yang tidak mempunyai penyusutan atau depresi, contohnya seperti tanah untuk tempat bangunan perusahaan tersebut. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud atau disebut juga dengan intangible fixed asset, yang artinya aktiva ini tidak mempunyai wujud fisik tetapi mempunyai nilai dan manfaat untuk perusahaan yang dinyatakan dalam jaminan tertentu. Contohnya seperti hak cipta, goodwill, hak paten, hak monopoli, merek dagang, biaya riset dan pengembangannya, dan biaya pendirian perusahaan tersebut. Perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama, akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar di dalam neraca. Transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun pada umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap akan mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan rugi laba. Sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar akan mempunyai pengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Yang ketiga, akun aktiva tetap disajikan di neraca pada kosnya dan dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Sedangkan akun aktiva lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang telah direalisasikan terhadap tanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar ada 3, yaitu yang pertama, karena frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif lebih sedikit, maka jumlah waktu yang digunakan untuk proses pengujian substantif aktiva tetap relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk pengujian substantif aktiva lancar. Yang kedua, karena ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan rugi laba, maka auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap pada akhir tahun. Dengan pengujian substantif aktiva lancar, auditor memusatkan perhatiannya terhadap ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar karena kesalahan atau ketidaktelitian penentu pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar berdampak langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Yang ketiga, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam 1 tahun yang diaudit. Karena aktiva tetap disajikan pada kosnya, bukan nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca seperti halnya dengan aktiva lancar. Di lain pihak, pengujian substantif terhadap aktiva lancar dititik beratkan pada saldo aktiva sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca tersebut. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian akuntansi tetap di neraca ada 6, yaitu yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah depresiasian, akumulasian, dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima, aktiva tetap yang harus dipecah dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Dan yang terakhir ialah aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih bisa digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya dalam material harus dijelaskan. Tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tetap yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap.
Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Dan yang terakhir ialah program pengujian substantif terhadap aktiva tetap, yaitu program pengujian substantif terhadap aktiva tetap berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Rusli Nehemia Putri Sitompul. Tahap-tahap prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai ke pemeriksaan yang bersifat rinci. 1. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo aktiva tetap yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan aktiva tetap yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi, faktur vendor, dan beberapa hari sebelum dan sesudah auditor. Yang ke-C, klarifikasi. Pertama, klarifikasi transaksi ke dalam akun aktiva tetap yang benar biasanya diperiksa sebagai bahan dari pengujian proses pembelian, seperti perbaikan dan pemeliharaan untuk menentukan apakah ada aktiva modal yang telah dicatat secara tidak tepat di dalam akun ini. 1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan referensi buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang lebih banyak tentang pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Melakukan inspeksi lebih lanjut terhadap transaksi saldo aktiva tetap. Memeriksa bukti pendukung terhadap pencatatan transaksi, baik penambahan maupun pengurangan saldo aktiva tetap. Yang kedua, kami menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Yang ketiga, kami juga mengharapkan dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua tentang auditing, khususnya tentang audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Terima kasih. Kesimpulan, aktiva tetap memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik aktiva lancar yang berdampak terhadap pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang dikonsumsi untuk pengujian sedikit substantif terhadap aktiva tetap relatif lebih kecil untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap ditujukan untuk memperoleh keyakinan tentang keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang bersangkutan atau berkaitan dengan aktiva tetap, membuktikan yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajiban penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, dan membuktikan kewajaran pengujian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Keberadaan. Untuk mengetahui keberadaan, auditor mendapatkan daftar dari semua penambahan besar dan memeriksanya ke dokumen pendukung seperti faktur vendor. Hak dan kewajiban.
auditor dapat menguji hak dan kepemilikan dengan memeriksa faktur pendor atau dokumen pendukung lain. Penilaian dan alokasi. Auditor menguji aktiva biaya baru yang dicatat dengan memeriksa faktur pendor dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan oleh klien untuk menetapkan aktiva yang tercatat. G. Isi pengungkapan. Beberapa pengungkapan ini dibuat berupa catatan atas laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, sedangkan unsur lain dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terpisah. 4. Evaluasi temuan audit aktiva tetap. Auditor memisahkan kemungkinan salah saji dan membandingkan jumlah isi dengan salah saji yang dapat diterima. Bukti menunjukkan bahwa akun aktiva tetap tidak mengandung salah saji yang dapat diterima. Auditor akan memerlukan menyesuaikan atas akun tersebut atau menerbitkan laporan auditor dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Khusus saldo awal akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasian yang bersangkutan ke kertas kerja tahun lalu. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasian. Yang kelima, usut posting penerbitan dan pekreditan akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasian yang bersangkutan ke jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu aktiva tetap dengan akun kontrol aktiva tetap dan depresiasi akumulasian yang bersangkutan di buku besar. 2. Prosedur analitik. Rasio berikut ini sering kali digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap aktiva tetap. Yang pertama, rasio tingkat perputaran aktiva tetap dengan rumus hasil penjualan bersih ditambah rata saldo aktiva tetap. Yang kedua, rasio laba bersih dengan aktiva tetap dengan rumus hasil penjualan bersih ditambah rata saldo aktiva tetap. Yang ketiga, rasio aktiva tetap dengan modal saham dengan rumus aktiva tetap ditambah modal saham. Yang keempat, rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap dengan rumus biaya reparasi dan pemeliharaan ditambah hasil penjualan bersih. Yang ketiga, pengujian terinci atas transaksi saldo akun dan pengungkapan aktiva tetap. A. Kelengkapan. Auditor memverifikasi keakuratan aktiva tetap dengan mendapatkan skedul induk dan skedul terinci untuk penambahan dan pengurangan aktiva. Yang ke B, pisah batas. Pisah batas diuji sebagai bagian dari pekerjaan audit, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar dengan memeriksa sampel dan beban. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Royani Bertania. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal pengujian aktiva tetap. Di bawah ini adalah saldo aktiva tetap PT Seroja per neraca 31 Desember 2016 dan 2015. Berikut
tetapnya tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015. Lalu persentase penyusutan. Beban penyusutan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing sebesar Rp61.275.000 dan Rp46.000.000. Perusahaan menyusutkan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus atau bisa dibilang straight line. Kemudian, pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2016 sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama, kendaraan pada tanggal 5 Februari 2016, nomor bukti sekian, dan keterangan pembelian 1 buah truk, nomor polisi B7604SA, nomor mesin 9406 warna kuning, jumlah Rp25 juta. Kemudian di tanggal 15 Oktober 2016, nomor bukti sekian-sekian, keterangan pembelian kijang tahun 2015, nomor polisi B194SA, nomor mesin M16993 warna biru, jumlah Rp75 juta. Yang kedua, pembelian peralatan kantor. Pada tanggal 12 Agustus 2016, nomor bukti sekian-sekian, keterangan pembelian 2 buah printer DeskJet senilai Rp2.250.000 dengan jumlah Rp4.500.000. Pada tanggal 10 November 2016, nomor bukti sekian-sekian, keterangan pembelian 2 buah mesin tik senilai Rp250.000 dengan jumlah Rp500.000. Nah, diminta buatlah kertas kerja aktiva tetap untuk masing-masing aktiva tetap. Di sini saya akan menjelaskan rumus perhitungan metode garis lurus. Nah, rumus penyusutan aktiva tetap metode garis lurus yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu per umur ekonomis. Kemudian, rumus mencari tarif penyusutan tiap tahun yaitu tarif penyusutan sama dengan 100% dikurang umur ekonomis. Kemudian, mencari beban penyusutan tiap tahun. Penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Kemudian, mencari nilai buku aktiva tetap. Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, berikut adalah jawaban dari soal di atas. Yang pertama, kita rincikan terlebih dahulu total beban penyusutan berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, yaitu tahun 2016 dan tahun 2015. Masing-masing sebesar Rp61.275.000 dan Rp46 juta. Rumusnya harga perolehan dikali persentase penyusutan. Nah, berikut rincian beban penyusutannya. Untuk aktivanya yang pertama adalah tanah. Di sini tidak ada karena persentase penyusutan untuk tanah itu 0%. Jadi tidak ada. Yang kedua adalah gedung. Gedung 30%, 30 juta. Karena persentase penyusutannya 10% dari 300 juta, saldo aktiva tetap gedung 300 juta, 10 dikali 10% yaitu 30 juta. Begitu juga di tahun 2016, akumulasinya adalah 60 juta. Lalu kendaraan, persentase penyusutan saldo aktiva tetapnya 15%. Yang tahun 2015 15 juta dan di tahun 2016 30 juta. Akumulasinya 45 juta rupiah. Kemudian
peralatan kantor. Untuk persentase penyusutan saldo aktiva tetap peralatan kantor yaitu 5%. Di tahun 2015 senilai 1 juta rupiah, dan di tahun 2016 senilai 1.275.000 rupiah. Akumulasinya 2.275.000 rupiah. Kemudian kita total untuk di tahun 2015 46 juta rupiah. Lalu di tanggal 31 Desember 2016 61.275.000 rupiah. Total akumulasinya 107.275.000 rupiah. Nah, berikut working paper fixed asset atau kertas kerja aktiva tetap. Yang pertama, keterangan harga perolehan dari tanah per buku 1 Januari 2016 senilai 250 juta rupiah. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi saldo per buku 31 Desember 2016 senilai 250 juta rupiah tetap. Untuk penyusutannya tidak ada. Kemudian gedung, saldo per buku 1 Januari 2016 senilai 300 juta. Untuk penambahan dan pengurangannya tidak ada. Saldo per buku 31 Desember 2016 senilai 300 juta. Untuk metodenya garis lurus dan persentasenya 10%. Kemudian kendaraan, saldo per buku 1 Januari 2016 100 juta. Untuk penambahannya 100 juta rupiah, pengurangannya tidak ada. Saldo per buku 31 Desember 2016 senilai 200 juta. Untuk metode penyusutannya garis lurus dan persentase penyusutannya 15%. Untuk peralatan kantor tidak ada. Nah, kemudian berikut adalah perhitungan harga perolehan kendaraan. Harga perolehan. Saldo awal 1 Januari 2016 senilai 100 juta. Penambahan tahun 2016. Di tanggal 5 Februari 2016, nomor bukti keterangan 1 unit truk sejumlah 25 juta rupiah. Di tanggal 15 Oktober 2016, nomor bukti sekian-sekian keterangannya 1 unit mobil kijang sejumlah 75 juta rupiah. Total penambahannya adalah 100 juta. Jadi saldo buku per 31 Desember 2016 adalah 200 juta. Ini adalah perhitungan harga perolehan kendaraan. Kemudian perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Untuk akumulasi penyusutan saldo awal di 1 Januari 2016 itu 15 juta. Kemudian penyusutan tahun 2016 kendaraan tahun sebelumnya senilai 100 juta dikali 15% penyusutannya 15%, jadi 15 juta rupiah. Untuk mobil truk yang di B760454 rumusnya 11/12 dikali 25 juta rupiah dikali persentase penyusutannya 15%, jadi totalnya 3.437.500. Kemudian mobil kijang rumusnya 3/12 dikali 75 juta rupiah dikali 15% persentase penyusutannya. Kemudian totalnya 2.812.500 rupiah. Nah, penyusutan kendaraan di tahun 2016 totalnya 21.250.000 rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraannya kita
kita tambah 15 juta rupiah ditambah 21.250.000 rupiah senilai 36.250.000 rupiah. Kemudian untuk peralatan kantor, perhitungan harga perolehan peralatan kantor. Nah, harga perolehan saldo awal di tanggal 1 Januari 2016 senilai 20 juta rupiah. Kemudian ada penambahan tahun 2016 di tanggal 12 Agustus 2016, keterangan untuk 2 unit printer sejumlah 4.500.000 rupiah. Kemudian di tanggal 10 November 2016 dan keterangan 2 unit mesin tik sejumlah 500.000 rupiah. Jadi total penambahan di tahun 2016 5 juta rupiah. Saldo per 31 Desember 2016-nya totalnya adalah saldo awal ditambah total penambahan 20 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah. Totalnya 25 juta rupiah. Nah, kemudian perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan saldo awal 1 Januari 2016 senilai 1 juta rupiah. Penyusutan tahun 2016 peralatan kantor tahun sebelumnya 20 juta dikali persentase penyusutan 5% senilai 1 juta rupiah. Kemudian 2 unit printer 5/12 dikali 4.500.000 rupiah dikali persentase penyusutannya 5% senilai 281.250 rupiah. Kemudian 2 unit mesin tik 2/12 dikali 500.000 rupiah dikali 5% senilai 4.166 rupiah. Jadi beban penyusutan tahun 2016 senilai 1.285.416 rupiah. Akumulasi penyusutannya adalah saldo awal ditambah beban penyusutan. Akumulasi penyusutan totalnya 2.285.416 rupiah. Setelah itu cek kembali dengan pencatatan yang ada pada soal, maka akan ditentukan perbedaan sebagai berikut. Nah, yang pertama, saldo aktiva tetap peralatan kantor per 31 Desember 2016 sebenarnya adalah 25 juta rupiah, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan kantor 2016 tahun 2016 sebenarnya adalah 21.250.000 rupiah. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan kantor tahun 2016 sebenarnya adalah 1.285.416 rupiah. Yang keempat, jika sudah ditentukan hasil auditnya, maka kita buat jurnal penyesuaian dengan pencatatan pada soal diselisihkan dengan hasil audit per pencatatan seharusnya. Berikut jurnal mencatat selisih harga perolehan peralatan kantor 2016. Yang pertama, tanggal 31 Desember 2016 beban lain-lain pada peralatan kantor senilai 500.000 rupiah. Mencatat selisih beban penyusutan kendaraan tahun 2016, 31 Desember tahun 2016, akumulasi penyusutan kendaraan pada beban penyusutan kendaraan senilai 8.750.000 rupiah. Yang ketiga, mencatat selisih beban penyusutan peralatan tahun 2016, 31 Desember 2016, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 10.416 rupiah. Nah, berikut adalah daftar aktiva tetap setelah penyesuaian 31 Desember tahun 2016. Untuk rumus
Mencari nilai buku tadi sudah dijelaskan. Untuk rumus perhitungan metode garis lurus, mencari nilai buku adalah harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Untuk yang pertama tanah, persentasenya tidak ada, 0. Harga perolehannya 250 juta rupiah. Beban penyusutan 2016 tidak ada, akumulasi penyusutannya tidak ada, nilai bukunya 0. Kemudian untuk gedung persentasenya 10%. Harga perolehannya 300 juta rupiah. Nah, akumulasi penyusutannya 60 juta rupiah. Nilai bukunya adalah harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Jadi nilai bukunya adalah 240 juta rupiah. Kemudian untuk kendaraan persentase 15%. Untuk harga perolehannya 200 juta rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya 36.250.000 rupiah. Jadi nilai bukunya adalah 163.750.000 rupiah. Kemudian untuk peralatan kantor dengan persentase 5%, harga perolehannya 25 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya 2.285.416 rupiah. Jadi nilai bukunya adalah 22.714.584 rupiah. Berikut saya akan menjelaskan pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh jawaban perusahaan selama dari soal tahun hitungan 2016 metode garis sebagai lurus. prinsip